Assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang berbagai hoak di media sosial khususnya di YouTube setelah Megawati Hangesi Pertiwi atau Megatron bergabung dengan Hyundai Hillstate. Karena apa? Setelah Mega merapat ke Hyundai, ternyata ada sangat banyak konten hoak di media sosial, tapi yang lebih memprihatinkan itu adalah sangat banyak fans voli Indonesia atau bahkan penggemar Megawati Hangesi Pertiwi sendiri yang percaya dengan berbagai konten hoak itu. Ini tentu saja sangat memprihatinkan karena apa? Yaitu artinya semakin banyak volley-mania, khususnya para fans dari Megatron sendiri yang percaya dengan konten-konten yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan pada intinya itu adalah konten hoax. Kita ngobrol santai aja. Jadi konten hoax pertama ini yang sangat parah, menyebutkan bahwa Megawati Hangesti Pertiwi itu sudah menjalani latihan bersama Hyundai State. Nah, teman-teman, kita bisa berpikir secara sederhana kok. Karena apa? Saat ini Megatron itu kan sedang berkejaran dengan waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya, atau lebih tepatnya memulihkan kondisi cedera lututnya. Bagaimana mungkin seorang pemain yang sedang menjalani recovery itu sudah harus atau sudah mengikuti latihan di klubnya? Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan tuh gini, Hyundai Hillstate itu kan pasti tidak mau membeli kucing dalam karung tuh. Artinya Hyundai Hillstate itu juga tidak akan mau untuk memaksakan Mega itu cepat-cepat menjalani latihan kalau ternyata kondisi fisik atau kondisi cedera Mega itu belum fit 100%. Karena kalau itu dipaksakan atau Mega itu dipaksakan untuk menjalani latihan, ini kan bisa untuk memberikan dampak negatif kepada Mega sendiri. Tapi sekali lagi, sayangnya ada sangat banyak penggemar voli Indonesia yang percaya dengan konten yang menunjukkan bahwa Mega itu sudah menjalani latihan. Padahal konten-konten itu kan hanya konten kolase tuh, artinya hanya gabungan-gabungan foto ataupun video. Bahkan videonya itu kan juga video-video lawas atau video lama ketika misalnya Mega di Jakarta Pertamina Enduro, ketika bermain di Proliga, kemudian juga masih di Red Spark. Belum lagi fotonya itu kan diedit sedemikian rupa menggunakan artificial intelligence atau AI. Tapi ya balik lagi bahwa memang ini fakta yang membuat kita miris dan sedih sebenarnya karena ada sangat banyak voli mania di Indonesia yang percaya bahwa Mega itu sudah menjalani latihan bersama Hyundai State. Tapi tak tegasin ya teman-teman semua bahwa ya sampai sekarang itu kan Mega itu kan belum menjalani latihan bersama Hyundai State. Bahkan Mega itu kan juga belum ke Korea juga kan belum bergabung dengan para pemain dari Hyundai State. Konten hoax kedua yang ini juga parah banget, tapi dipercaya oleh banyak volley-mania di media sosial atau di medsos itu adalah Vanja Bukilik itu menyesal bergabung dengan Red Spark setelah Mega itu resmi bergabung dengan Hyundai State. Narasi yang dibangun itu gini teman-teman semua. Jadi Vanja Bukilik itu disebut ingin meninggalkan Red Spark setelah mengetahui bahwa Mega itu resmi menjadi pemain Hyundai State. Kan kita sama-sama tahu tuh bahwa Red Spark itu kan melakukan pick atau mengambil Vanja Bukilik untuk menghadapi Liga Voli Korea Selatan musim baru nanti. Nah, sementara Hyundai State itu kan mengambil kuota Asia, itu kan Megawati Hangesti Pertiwi. Kita mundur ke belakang ketika Mega itu memang pernah bermain bersama Vanja Bukilik di Red Spark. Nah, tapi saat ini kontennya itu kan mengarah ke gini. Vanja Bukilik itu menyesal dan akhirnya ingin meninggalkan Red Spark setelah Mega itu bergabung dengan Hyundai State dan Vanja Bukilik itu disebut ingin bergabung dengan Hyundai State. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal ya. Artinya secara sederhananya itu gini teman-teman semua, bahwa Red Spark itu kan memang dalam tanda kutip itu kan memang memiliki privilege ketika kemarin setelah tryout pemain asing itu dilakukan. Nah, sementara sekali lagi Hyundai State itu kan akhirnya menunjuk atau memilih Jordan Wilson. Sayangnya banyak banget volley-mania yang percaya dengan konten seperti itu, dan itu artinya kan memang hal-hal yang harusnya tidak usah dipercaya karena itu tidak rasional dan sudah pasti dipastikan itu konten hoax. Kalau disuruh menunjukkan mana referensinya, misalnya dari media-media di
Korea Selatan, pasti nggak akan bisa karena memang tidak ada pernyataan Van Bukilik yang mengatakan bahwa dirinya itu menyesal bergabung dengan Red Spark dan ingin duet lagi dengan Hyundai State dengan Megatron di Hyundai State. Jadi teman-teman rasional aja ya, maksudnya jangan fanatik buta. Hoak ketiga ini juga sangat parah, ini karena berkaitan dengan pemain voli di Indonesia. Jadi Yola Yuliana, sekali lagi ini Yola Yuliana ini selalu kenal berkaitan dengan Mega ini, aduh kasihan banget. Yola Yuliana itu di framing atau dianggap tidak suka setelah Mega itu bergabung dengan Hyundai State. Bahkan ada salah satu konten yang membuat konten itu seperti ini. Yola Yuliana menyebut Mega itu hanya beruntung ketika bergabung dengan Hyundai State. Anehnya, sekali lagi anehnya, dan ini lebih ke miris sebenarnya, atau prihatin lah ya. Sangat banyak volimania yang percaya dengan konten seperti itu, yang meyakini bahwa Yola Yuliana itu tidak suka dengan Mega, iri dengan Mega, benci dengan Mega. Ini kan sesuatu yang nggak rasional ya teman-teman semua, maksudnya sesuatu yang seharusnya kita bisa berpikir secara sederhana kok, nggak usah berpikir yang aneh-aneh atau berpikir yang jelimet-jelimet. Sederhana aja mikirnya bahwa Yola Yuliana dengan Mega itu kan tidak ada masalah tuh. Nah ini itu kan menjadi tren tersendiri atau menjadi sebuah hal yang memang selalu terjadi. Artinya tidak hanya Yola Yuliana, Arnita Putri sempat di framing tidak suka dengan Mega, sempat di framing tidak mau memberikan umpan kepada Mega. Tisha Amalia di framing tidak mau memberikan umpan kepada Mega, di framing benci dengan Mega, di framing iri dengan Mega. Mediol Yoku di framing tidak suka dengan Mega, di framing iri dengan Mega dan lain sebagainya. Misal gini, kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita misal ke 2026 deh, di Proliga 2026. Tisha Amalia kok bisa-bisanya di framing tidak suka dengan Mega, bisa-bisanya seorang setter seperti Tisha Amalia itu di framing atau dianggap tidak mau memberikan umpan kepada hitter seperti Mega. Gimana ceritanya coba seorang setter tidak memberikan umpan kepada hitter itu kan aduh. Gini loh teman-teman semua. Mega menjadi MVP, menjadi pemain terbaik Proliga, setternya itu loh Tisha Amalia. Kok bisa-bisanya percaya dengan konten-konten yang menyatakan bahwa Tisha Amalia itu tidak suka dengan Mega. Artinya gini teman-teman semua, apapun yang berkaitan dengan para pemain lain, itu kan pada akhirnya mereka direndahkan sementara Mega ditinggikan. Ini kan nggak sehat buat ekosistem voli kita ya. Maksudnya, ya pada akhirnya akan banyak kebencian-kebencian yang muncul, akan banyak hate speech atau ujaran kebencian yang memang itu akan merusak ekosistem voli kita. Tapi yang lebih repot tuh sebenarnya gini teman-teman semua, kalau sudah dikasih bukti nyata, kasih alasan yang rasional, banyak banget loh yang tidak mau percaya dengan alasan yang rasional, tapi tetap kekeh atau tetap memegang opininya sendiri bahwa misalnya Yola Yuliana itu tidak suka dengan Mega, benci dengan Mega, Tisha Amalia tidak suka dengan Mega, dan lain sebagainya. Termasuk ini, saya kan pernah bikin konten yang menunjukkan video ketika Yola Yuliana itu memberikan dukungan saat Mega itu masih bermain di Red Spark. Kemudian juga ketika Mega itu salim atau cium tangan dengan Yola Yuliana. Sudah ada buktinya berupa video, itu kan sudah tidak bisa diutak-atik, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kok ya masih ada yang masih percaya bahwa Yola Yuliana benci dengan Mega? Masih ada yang ngeles atau masih ada yang beralibi. Misalnya alibinya tuh gini, ngapain Mega cium tangan sama Yola, apa untungnya? Lah, gimana ceritanya? Aduh bos. Tapi balik lagi buat teman-teman semua, maksudnya ini kembali ke tangan kita bahwa kita percaya atau enggak ya monggo aja. Kalau masih percaya dengan konten hoax kan ya silakan aja. Nah, konten keempat ini yang hoaxnya ini sangat parah, itu adalah Presiden Korea Selatan itu sangat terharu dan sangat bangga setelah Megawati Yangesti Pertiwi itu bergabung dengan Hyundai Hill State. Tolong, kalau yang percaya dengan konten seperti itu, tolong carikan referensi atau sumber berita, misalnya di Korea, yang memuat
kutipan atau pernyataan Presiden Korea Selatan yang menunjukkan atau menyebutkan bahwa dirinya itu bangga dan terharu setelah Mega itu bergabung dengan Hyundai Estate. Nggak akan ada, karena memang belum bersuara sama sekali atau belum menyampaikan pernyataan terkait keputusan Mega bergabung dengan Hyundai Estate. Jadi gini teman-teman semua, kalau kita bicara tentang konten hoax, misalnya berkaitan dengan pejabat negara tuh, pattern atau polanya itu sama. Misal kita ambil contoh ketika Mega itu bergabung dengan Manisa BBSK. Saat itu kan sangat banyak konten tuh di media sosial yang menyebutkan misalnya Presiden Turki Erdogan itu sangat bangga atau sangat berterima kasih setelah Mega itu bergabung dengan Manisa BBSK. Bahkan ada juga misalnya gini kontennya, istri Erdogan itu merasa terharu setelah Mega itu menjadi pemain Manisa BBSK. Gimana ceritanya coba? Dan masih banyak yang percaya loh. Belum lagi konten-konten yang sebenarnya bisa kita bedah secara rasional, secara sederhana, dan kontennya itu sebenarnya konten hoax, tapi ternyata dipercaya oleh banyak volimania di Indonesia. Misalnya, ketika Mega bergabung dengan Manisa BBSK, ada banyak konten yang memberitakan misalnya jutaan fans di Turki itu menyambut Mega di bandara. Gimana ceritanya kok bisa-bisanya percaya dengan konten-konten seperti itu? Aduh. Tapi ya sekali lagi ini kan memang menjadi bukan fenomena sebenarnya, menjadi budaya di kita bahwa keinginan atau kemampuan untuk cross check itu kan memang sangat penting tuh. Nah mungkin banyak volimania yang akhirnya tidak melakukan cross check atau percaya mentah-mentah, menelan secara bulat-bulat apapun yang berkaitan dengan Mega, terutama yang berkaitan dengan euforia, misalnya itu tadi bahwa ada sangat banyak, ada jutaan orang yang menyambut Mega di bandara, kemudian kepala negara sangat bangga atau terharu setelah Mega bergabung, kemudian juga pemain lain iri dengan Mega. Nah ini kan kemampuan kita untuk menggunakan otak lebih cepat daripada jempol itu kan sangat dibutuhkan. Jangan kebalik loh, maksudnya jangan kebalik bahwa kemampuan jempol lebih cepat daripada otak, itu kan sangat berbahaya. Nah, hoax kelima ini yang juga sangat parah. Melissa Vargas sangat bahagia setelah Mega itu bergabung dengan Hyundai Estate. Gimana ceritanya Melissa Vargas kok bisa-bisanya berkomentar tentang Mega? Apa hubungannya coba? Mega bermain di Korea, sementara Vargas itu kan bermain di Fenerbahce ya, di Liga Turki. Mereka belum kenal, mereka belum pernah bertemu, dan framing seperti ini atau konten seperti itu kan sekali lagi patternnya itu selalu sama atau selalu berulang. Artinya dulu ketika Mega itu ke Manisa BBSK, itu kan ada sangat banyak konten seperti itu tuh, sejenis seperti itu. Misalnya Fenerbahce tertarik mendatangkan Mega, kemudian juga Fakif Bank, kemudian Abu Danza itu juga dianggap menyesal atau sangat tertarik untuk mendatangkan Mega dan lain sebagainya, so on. Anehnya sekali lagi, kok ya ada yang percaya itu loh. Aduh, pusing. Hal-hal seperti itu kan harusnya bisa kita nalar atau bisa kita berpikir secara rasional, sederhana aja kok sebenarnya. Gimana ceritanya seorang pemain di belahan dunia lain bisa mengomentari pemain yang tidak dikenal? Ini kan maksudnya gini loh, tidak dikenal itu artinya gini, Melissa Vargas itu kan tidak mengenal Mega tuh. Nah gimana ceritanya dia bisa memberikan komentar? Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, ada sangat banyak yang percaya, ada sangat banyak volimania yang kekeh atau yang meyakini bahwa konten itu benar. Nah, makanya tadi balik lagi, ini kan berkaitan dengan literasi kita ya. Maksudnya kita rasional aja, kita nggak usah yang fanatik buta. Toh gini loh maksudnya, tugas kita itu kan memang hanya mendukung, hanya mendoakan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam lah ya. Tapi ya sekali lagi semua itu kan balik ke
diri kita masing-masing tuh. Kalau mau percaya dengan konten hoax ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya dengan konten yang rasional juga nggak apa-apa. Pilihan kita kok. Artinya kita itu kan punya kuasa penuh. Tangan kita itu punya kuasa penuh atas hidup kita. Ya itu tadi, mau percaya konten yang mana kan monggo-monggo aja. Tapi saya sih pengennya kita rasional aja lah. Kita sekarang itu kan internet gampang banget ya diakses ya. Eh, kita mau cari referensi apa aja itu kan ada di internet. Artinya ya kita tidak kesulitan untuk mencari sumber-sumber yang valid. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa doakan karir Mega di Hyundai Real Estate itu bagus banget. Kemudian juga yang paling penting Mega itu bisa fit 100% seperti semula. Kemudian juga Timnas Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.